Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Vita Sani Fahrisa, biasa dipanggil Vita. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan hasil karya proyek saya, yaitu membuat kerajinan. Jadi sebelumnya saya ingin menceritakan perjalanan saya dalam mengembangkan keterampilan membuat kerajinan tangan saya selama 1 semester. Awalnya saya itu tertarik untuk mencoba kerajinan yang menggunakan benang sulam karena saya ingin mempelajari keterampilan baru yang bisa menghasilkan karya yang bermanfaat gitu. Saya memulai dari hal yang sederhana. Sebenarnya ini nggak bisa dibilang sederhana karena sangat sulit untuk membuatnya. Jadi saya membuat wrapping untuk earphone, contohnya seperti ini. Ini wrapping yang saya buat dari benang sulam. Meskipun terlihat mudah, saya masih kesulitan untuk mengatur lilitan benang agar rapih dan hasilnya sesuai dengan yang saya inginkan. Kemudian setelah saya mulai terbiasa, saya mencoba untuk membuat gelang dari benang sulam. Kemudian ini beberapa contoh benang sulam yang saya buat. Sebenarnya cukup banyak ya, karena saya mencoba berbagai macam simpul, berbagai macam warna juga yang saya buat. Karena saya penasaran apakah saya bisa membuatnya. Nah, di tahap ini saya belajar mengikuti pola dan mengombinasikan warna. Awalnya hasilnya itu masih kurang rapih. Contoh pertamanya yang ini. Ini masih terlihat kurang rapih jika dilihat dari dekat. Tetapi seiring berlatih, saya mulai memahami tekniknya sehingga hasil gelang yang saya buat menjadi lebih baik. Karena saya merasa kemampuan saya mulai berkembang, saya ingin memberikan tantangan baru untuk diri saya sendiri. Karena benang sulam ini biasanya untuk menyulam, maka saya mencoba untuk menyulam pada celana dan baju, tapi saya tidak akan memperlihatkannya secara langsung, tapi saya lampirkan fotonya di sebelah sini. Nah, proses ini membutuhkan ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan membuat gelang. Beberapa kali saya harus mengulang jahitan karena hasilnya itu masih belum sesuai dengan keinginan saya. Tetapi dari situ saya belajar untuk lebih sabar dan teliti hingga akhirnya menghasilkan sulaman yang lebih rapi. Nah, setelah saya cukup percaya diri dengan benang sulam, saya memutuskan untuk mencoba media yang berbeda, yaitu tali makrame. Saya mulai dengan membuat gantungan berbentuk bunga. Awalnya saya merasa kesulitan karena harus mengingat urutan simpul dan bentuk bunganya yang sering tidak sesuai. Namun setelah mencoba berkali-kali, saya mulai terbiasa dan akhirnya bisa membuat bentuk bunga yang lebih rapih. Ini adalah beberapa contoh karya gantungan saya yang pertama kali saya coba bikin. Nah, dari situ saya semakin tertarik untuk mempelajari variasi simpul lainnya, termasuk simpul yang sering digunakan untuk membuat bag charm. Ini contoh yang warna pink dan krem. Kemudian ini yang warna merah, sebenarnya ada satu lagi cuma sepertinya hilang. Dan kemudian ini bag charm yang biasa saya pakai, ini warnanya gradasi antara pink dan kuning. Kemudian saya mencoba lagi untuk membuat gantungan bunga tetapi dengan warna yang lebih cantik. Hasilnya seperti ini. Nah, sebagai tantangan terakhir, saya mencoba membuat gantungan berbentuk ceri. Model ini cukup sulit karena memiliki lebih banyak detail dan membutuhkan ketelitian. Namun, karena saya sebelumnya sudah berlatih membuat berbagai macam simpul, saya merasa proses pembuatannya menjadi lebih mudah. Meskipun begitu, saya tetap membutuhkan waktu yang cukup lama agar hasilnya benar-benar rapih dan sesuai dengan yang saya harapkan. Kemudian ini contoh gantungan ceri. Ini dari depan, ini dari belakang, kurang lebih sama. Oke, jadi dari seluruh proses ini saya belajar bahwa sebuah keterampilan berkembang melalui proses yang bertahap. Rasa ingin tahu membuat saya berani mencoba hal baru. Kreativitas membantu saya menciptakan berbagai karya, dan ketekunan membuat saya terus berlatih hingga akhirnya mampu mengerjakan proyek yang awalnya saya anggap sulit, tetapi ternyata setelah saya mencoba tidak sesulit yang saya pikirkan. Nah, pengalaman ini juga membuat saya menjadi lebih sabar, teliti, dan lebih percaya diri untuk terus mengembangkan kemampuan diri saya. Segitu saja video proyek akhir dari saya. Terima kasih.